Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore pada penonton sekalian. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sidamika, program studi S1 Manajemen. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Estur Novia, Alicia, dan Dian Aprilia. Kami akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12, yaitu Chapter 9, The Final Strategy and Investment Decision, yang diambil dari buku Strategic Planning for the Family Business, yang dikarang oleh Randall S. Carlock dan John L. Ward. Keep on watching. Ada 6 subbab dalam bab 9 ini. Yang pertama mengidentifikasi strategi bisnis. Yang kedua menilai keputusan investasi keluarga. Yang ketiga menganalisis nilai pasar bisnis. Yang keempat pertimbangan investasi keluarga. Yang kelima faktor lain yang mempengaruhi keputusan reinvestasi. Dan yang keenam masalah reinvestasi. Bab 9 strategi akhir dan keputusan investasi ulang. Pilihan dari area strategi bisnis ada 3. Yang pertama, kapabilitas strategi perusahaan itu mencakup sumber daya keuangan, pemasaran, dan organisasi. Yang kedua, ada komitmen keluarga itu mencakup visi masa depan keluarga dan bisnis, kemudian keyakinan keluarga dalam manajemen dan modal yang tersedia. Dan yang ketiga, lingkungan luar itu mencakup daya tarik industri dan pasar perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu subbab kedua mengenai menilai keputusan investasi keluarga. Keputusan penting yang dihadapi semua bisnis keluarga adalah menentukan tingkat investasi ulang atau penarikan investasi dalam bisnis keluarga. Biasanya, diskusi dibingkai sebagai penyeimbang permintaan modal bisnis dengan permintaan pembayaran keluarga atau dividen, bonus, penebusan saham, dan sebagainya. Slide selanjutnya akan membahas hal-hal yang diperhatikan dalam menganalisis prioritas untuk reinvestasi dan disinvestasi. Hal yang harus diperhatikan yang pertama ada tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Cara untuk memahami tingkat reinvestasi atau disinvestasi adalah dengan menghitung tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan yang merupakan sebuah kapasitas untuk memadai pertumbuhan investasi dari laba ditahan. Pertumbuhan bisnis dapat didanai dengan 3 cara. Yang pertama secara internal melalui laba ditahan. Yang kedua secara eksternal melalui hutang tambahan atau ekuitas baru. Yang ketiga, secara operasional melalui peningkatan efisiensi dalam menggunakan aset. Metode sederhana untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah membagi penambahan tahunan ke laba ditahan atau laba bersih setelah pajak dan bonus atau dividen pemilik dengan jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik dalam bisnis. Hal yang terpenting yang kedua yaitu menganalisis pembayaran keluarga versus investasi ulang bisnis. Cara lain untuk mempelajari tingkat investasi ulang bisnis adalah dengan menganalisis keseimbangan investasi keluarga dalam bisnis dengan pembayaran keluarga untuk bonus, dividen, dan anuitas bisnis keluarga. Pembayaran keluarga adalah cara untuk menghitung apakah keluarga menyerap terlalu banyak uang tunai dengan mengorbankan bisnis. Anuitas bisnis keluarga. Cara lain untuk menentukan apakah keluarga mengeluarkan terlalu banyak adalah menghitung anuitas bisnis keluarga. Perhitungan ini dengan jelas mengungkapkan seberapa bergantung keluarga pada bisnis untuk standar kehidupan saat ini. Pembahasan diawali dengan memaparkan beberapa cara menghitung rate of reinvestasi. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa yang pertama, pengembalian kepemilikan versus investasi kembali bisnis. Yang kedua, tunjangan bisnis keluarga. Yang ketiga, anggaran belanja modal. Yang keempat, inovasi strategis. Yang kelima, pengeluaran strategis. Slide selanjutnya yaitu membahas subbab ketiga, menganalisis nilai pasar bisnis. Aturan dalam memilih metode penilaian adalah mempertimbangkan penggunaan informasi penilaian yang direncanakan. Jika penilaian ditujukan untuk diskusi perencanaan,
Tren keseluruhan lebih penting daripada ukuran penilaian. Jika penilaian adalah untuk perjanjian jual beli atau untuk tujuan pajak tanah, tujuan jangka panjang keluarga, dan persyaratan hukum atau pajak menjadi pertimbangan. Apa manfaat untuk memutuskan metode penilaian yang dikembangkan dengan dukungan penasihat profesional digunakan untuk tujuan bisnis, kepemilikan, dan perencanaan perkebunan? Metode penilaian yang disepakati mengurangi kemungkinan perselisihan keluarga dari transisi yang tidak direncanakan seperti kematian atau pemutusan hubungan kerja dan menetapkan dasar untuk merencanakan pajak tanah. Teknik penilaian bisnis ada dua. Untuk yang paling sederhana ada teknik penilaian neraca dan yang lebih objektif adalah teknik penilaian laba rugi. Subbab yang keempat yaitu pertimbangan investasi keluarga. Dalam sebuah keluarga, jika salah menilai potensi bisnisnya, maka dapat menyebabkan perselisihan keluarga yang terjadi antara anggota keluarga yang konservatif dengan anggota keluarga yang berani mengambil risiko. Komitmen keluarga dalam istilah ekonomi diukur dengan tingkat investasi kembali atau disinvestasi keluarga, yang meliputi penggunaan pendapatan dan arus kas. Hal tersebut menjelaskan apakah perlu menambahkan modal baru dan bagaimana menggunakan hutang. Dalam hal ini, keluarga yang berkomitmen akan mendukung kesuksesan bisnis di masa depan dengan menginvestasikan kembali dan melepaskan imbalan finansial saat ini. Selanjutnya, matriks investasi ulang bisnis keluarga. Ketika bisnis tumbuh dan menghasilkan keuntungan atau membutuhkan modal tambahan, keputusan untuk menginvestasikan kembali pendapatan atau mendistribusikannya kepada pemegang saham menjadi keputusan strategi yang pasti. Keluarga bisnis memiliki 6 kemungkinan skenario investasi kembali berdasarkan berbagai tingkat komitmen investasi keluarga dan bisnis potensi strategis. Yang pertama, menjual, kedua, memanen, ketiga, menahan, keempat, merumuskan ulang, kelima, memperbarui, dan yang keenam, meregenerasi. Masing-masing dari 6 skenario mewakili tingkat penanaman kembali modal yang semakin tinggi daripada alternatif sebelumnya. Jika ada kesempatan tentang potensi bisnis dan persyaratan keuangan strategi, satu-satunya masalah keluarga atau kelompok pemegang saham adalah menentukan tingkat komitmen investasi mereka. Skenario reinvestasi. Skenario investasi regenerasi mengharapkan untuk membutuhkan hampir semua arus kas operasi perusahaan yang tersedia. Yang pertama, perbarui dan panen. Pemilik yang lebih berkomitmen dapat memilih untuk menginvestasikan kembali 60 hingga 80% dari keuntungan operasi mereka dalam strategi berpotensi tinggi seperti konsolidasi industri. Sedangkan pemilik yang kurang berkomitmen dapat menghapus hingga 80% dalam bentuk pembayaran keluarga. Yang kedua, reformulasi dan tahan. Strategi reformulasi ini biasanya kurang padat modal daripada strategi pembaruan atau regenerasi dan melibatkan penggunaan aset secara berbeda atau reposisi perusahaan di pasarnya. Risiko dari posisi tahan adalah bahwa investasi yang kurang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan dan pangsa pasar yang berkurang. Yang ketiga, regenerasi dan jual. Keluarga dengan komitmen tinggi yang tertarik untuk meregenerasi bisnis keluarganya untuk menghadapi tantangan yang signifikan karena kurangnya sumber daya dan modal untuk investasi kembali.
Sedangkan keluarga dengan komitmen rendah melihat bahwa menjual bisnis atau asetnya sebagai satu-satunya alternatif. Jika keluarga menjual bisnis, nilai bisnis dikembalikan kepada pemegang saham. Kemudian yang keempat, meningkatkan komitmen keluarga. Cara untuk meningkatkan komitmen keluarga adalah yang pertama, menebus kepemilikan mereka yang memiliki komitmen rendah dan memangkas sisilah keluarga. Yang kedua, memiliki portofolio bisnis yang agak beragam. Yang ketiga, menempuh strategi pertumbuhan yang terkendali, artinya arah strategi sudah jelas tetapi pemilik dan manajemen lebih sabar dalam merealisasikannya. Selanjutnya, subbab kelima yaitu faktor lain yang mempengaruhi keputusan reinvestasi. Ada dua fenomena yang sangat umum dalam keluarga bisnis yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat mempengaruhi keputusan reinvestasi, yaitu yang pertama, kesenjangan antara strategi bisnis saat ini dan potensi strategis, dan yang kedua, dampak pertimbangan keluarga. Pengaruh gap antara strategi bisnis saat ini dan potensi strategis terdapat investasi bisnis keluarga. Jika potensi strategis lebih dari strategi saat ini, maka yang harus dilakukan yang pertama, perkuat strategi saat ini untuk memanfaatkan potensi strategis. Dan yang kedua, mengingat potensi strategis, pertahankan strategi saat ini di bawah potensi. Sedangkan persyaratan investasi yang pertama, meningkatkan tingkat investasi ulang yang dibutuhkan, dan yang kedua, mengurangi tingkat investasi ulang yang diperlukan. Subbab yang keenam yaitu masalah reinvestasi. Memenuhi kebutuhan keuangan keluarga jelas merupakan pertimbangan penting dalam membahas strategi bisnis dan rencana reinvestasi. Yang pertama, menyeimbangkan pengendalian, likuiditas, dan kebutuhan modal. Keputusan investasi ulang memaksa keluarga untuk merencanakan secara formal bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keluarga untuk pembayaran atau likuiditas dengan permintaan modal bisnis. Sebuah keluarga bisnis harus mengakui bahwa melakukan perpindahan generasi kepemilikan dari bisnis yang sedang berkembang membutuhkan asumsi keuangan baru tentang hutang, kendali, dan kompensasi. Yang kedua, kebutuhan likuiditas generasi senior. Yang pertama, pemilik generasi berikutnya biasanya harus memenuhi kewajiban keuangan atau komitmen keluarga kepada pensiunan atau anggota keluarga senior. Yang kedua, generasi senior yang pensiun berupaya untuk memastikan standar hidup yang sangat nyaman dan murah hati selama tahun-tahun pensiun. Yang ketiga, pensiunan pemegang saham keluarga dengan beberapa anak dalam bisnis dan beberapa tidak dalam bisnis berusaha untuk mendistribusikan aset mereka secara adil untuk semua anak mereka. Dan yang keempat, pajak harta benda dan warisan di perusahaan swasta dapat menjadi biaya yang cukup besar di banyak negara seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Jika tidak direncanakan dengan hati-hati, biaya bisa mencapai setengah dari kebutuhan nilai bisnis. Yang ketiga, kebutuhan modal bisnis masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, generasi senior sering berusaha untuk mempertahankan kendali bisnis untuk memastikan bahwa ambisi investasi ulang strategi bisnis tidak bersaing untuk atau membahayakan kebutuhan mereka akan keamanan pribadi.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.